Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahla Rifah Soleha dengan NIM 2403060801. Di video hari ini saya akan membahas terkait tentang metabolisme protein. Nah, metabolisme protein itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu transaminasi, deaminasi, sintetis urea, sintetis protein, yang terakhir sintetis heme. Yang pertama, transaminasi. Bahan yang diperlukan pada proses transaminasi adalah asam amino seperti alanin dan alfa keto seperti asam alfa keto glutarat. Nah, proses transaminasi ini merupakan proses pemindahan gugus amino dari asam amino ke alfa keto. Contohnya, seperti alanin yang memberikan gugus amino kepada alfa keto glutarat, yang dimana hasilnya alanin berubah menjadi pirufat dan alfa keto glutarat berubah menjadi glutamat. Proses transaminasi ini dibantu oleh enzim yang biasa kita sebut dengan aminotransferase, contohnya seperti ALT, alanin aminotransferase, dan AST, aspartat aminotransferase. Nah, hasil yang dihasilkan dari proses transaminasi ini ada dua, yaitu pirufat dan glutamat. Nah, namun jika proses transaminasi ini terganggu di dalam tubuh kita, maka dampak yang akan dihasilkan adalah terjadinya gangguan metabolisme protein dan terjadinya resiko kerusakan organ tubuh seperti hati. Nah, yang kedua yaitu diaminase. Diaminase ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu diaminase oksidatif dan diaminase non-oksidatif. Yang pertama, diaminase oksidatif. Bahan yang diperlukan pada proses diaminase oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Glutamat melepaskan gugus amino dan menghasilkan NH4+ dan alfa ketoglutarat dengan bantuan enzim dari glutamat dehidrogenase. Nah, namun apabila proses deaminase oksidatif ini terganggu di dalam tubuh kita, maka dampak yang akan diberikan adalah amonia akan tertumpuk dan terjadi gangguan di otak yang biasa kita sebut dengan hiperamonemia. Yang kedua adalah proses diaminase non-oksidatif. Bahan yang diperlukan pada proses diaminase non-oksidatif adalah asam amino, terutama glutamin. Glutamin melepaskan gugus aminonya dan menghasilkan NH4+ dan alfa ketoglutarat tanpa terjadinya reaksi oksidasi. Enzim yang digunakan untuk membantu proses ini juga spesifik tergantung asam amino yang digunakan. Namun, apabila proses ini tidak terjadi dengan benar atau terganggu dalam tubuh kita, maka dampak yang akan diberikan adalah sulitnya nitrogen keluar dari dalam tubuh kita sehingga racun terus menumpuk dan mengakibatkan kerusakan pada tubuh kita. Yang ketiga ada sintetis urea. Bahan yang diperlukan pada proses sintetis urea adalah amonium atau NH4+ yang bisa kita dapatkan dari proses diaminasi tadi. Yang kedua ada CO2, yang ketiga ada ATP, dan yang terakhir ada ATP. Nah, siklus urea ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap mitokondria. Pertama kali, amonia atau NH4+ amonium bereaksi dengan CO2 dan 2 ATP menghasilkan karbamoil fosfat dibantu dengan enzim karbamoil fosfat sintatase 1. Setelah itu, karbamoil fosfat bertemu dengan ornitin dan mereka bereaksi dan menghasilkan sitrulin dengan bantuan enzim ornitin karbamilase. Setelah itu, sitrulin yang dihasilkan akan pergi dari mitokondria dan masuk ke dalam sitoplasma. Yang selanjutnya di tahap kedua, yaitu pada tahap sitoplasma, sitrulin akan bereaksi dengan aspartat dan ATP membentuk arginoni suksinat dibantu dengan enzim arginino suksinat sintatase. Setelah itu arginino suksinat akan terpecah menjadi arginin dan fumarat dibantu dengan enzim
arginino-suksinat liase. Setelah itu dengan bantuan enzim arginase, arginin akan dipecah lagi menjadi ornitin dan urea. Sehingga hasil dari sintetis urea tadi terbagi menjadi urea yang akan dibuang melalui urin, setelah itu ornitin yang akan digunakan lagi ketika proses sintetis urea berikutnya, fumarat yang akan digunakan untuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, namun apabila siklus urea ini atau sintetis urea ini tidak terjadi dengan benar di dalam tubuh kita, dan karena didasarkan oleh enzim yang tidak berfungsi berdasarkan faktor genetik, maka akan terjadi penumpukan amonia di dalam darah sehingga terjadi keracunan amonia atau biasa kita sebut dengan hiperamonemia. Nah, yang keempat ada namanya sintetis protein. Pada sintetis protein, bahan-bahan yang kita perlukan ada seperti prekursor metabolik seperti alfa ketoglutarat, oksaloasetat, pirufat, dan 3 fosfogliserat. Setelah itu ada amonium atau NH4+, setelah itu ada glutamat. Nah, pada proses sintesis protein ini bertujuan untuk membentuk asam amino non esensial dari senyawa hasil metabolisme yang lainnya gitu loh. Setelah itu pertama-tama tubuh menggunakan alfa ketoglutarat dan amonium atau NH4+ untuk membentuk glutamat melalui reaksi yang disebut dengan aminasi reduktif dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Setelah glutamat terbentuk, glutamat akan memberikan gugus asam aminonya kepada senyawa-senyawa lain seperti pirufat dan oksaloasetat melalui proses transaminasi dengan enzim aminotransferase. Hasil yang dihasilkan dari sintetis protein ini adalah asam amino non esensial seperti aspartat, habis itu alanin, glisin, serin, dan lain-lain. Namun apabila sintetis protein ini tidak dilakukan dengan benar atau terganggu dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah tubuh kita kekurangan asam amino penting yang dibutuhkan untuk sintetis protein dan hormon. Nah, yang terakhir adalah sintetis heme. Bahan-bahan yang diperlukan pada sintetis heme adalah Fe2+, setelah itu ada suksinil KOA, setelah itu ada glisin, setelah itu ada NADPH. Nah, pertama-tama terjadi kondensasi antara suksinil KOA dengan glisin membentuk ALA atau asam amino levulinat. Setelah itu 2 ALA membentuk 1 PBG. Nah, PBG tadi ini akan setelah bertahap-tahap akan akhirnya berubah menjadi protoporfirin 9, yang dimana protoporfirin 9 ini nanti akan mengikat Fe2+. Jadi protoporfirin ini bentuknya seperti cincin gitu, di tengahnya nanti ada Fe2+-nya, besi. Maka hasil yang dihasilkan dari sintetis heme tadi ini adalah heme itu sendiri yang berguna untuk hemoglobin, setelah itu ada protoporfirin 9 cincinnya tadi dan Fe2+ yang berada di tengah cincin tersebut. Setelah itu enzim yang digunakan adalah seperti ALA sintetase. Nah, apabila proses sintetis heme ini tidak terjadi atau terganggu di dalam tubuh kita, maka dampak yang akan terjadi adalah terganggunya metabolisme besi di dalam tubuh kita yang akan mengarah kepada penyakit anemia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.